Sekolah jangan jadi ladang untuk melakukan proses transaksi perdagangan. Sekolah tidak boleh jual buku, sekolah tidak boleh lagi jual LKS, sekolah tidak boleh lagi jual seragam, dan berbagai kegiatan. Sekolah tidak boleh menyelenggarakan kegiatan studi tour yang di dalamnya ada pungutan, termasuk kegiatan-kegiatan seperti renang dan sejenisnya yang di dalamnya ada pungutan pada siswa. Karena ini akan selalu menimbulkan kecurigaan dan berdampak bagi tekanan psikologi para guru. Mari kita bersama-sama menata pendidikan yang lebih baik dengan satu komitmen dari saya, bahwa anggaran bantuan provinsi untuk sekolah-sekolah akan difokuskan pada apa yang menjadi kebutuhan di sekolah, bukan kegiatan-kegiatan dengan tujuan-tujuan lain. Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Ekskarsi dan Pekalongan menyatakan akan boikot wisata ke Jawa Barat sampai Gubernur Jawa Barat mencabut larangan siswa studi tour keluar Jawa Barat. Boikot wisata ke Jawa Barat. Boikot wisata ke Jawa Barat. Boikot wisata ke Jawa Barat. Dan saya mengucapkan terima kasih ya pada para pihak yang mengkritik saya terhadap kebijakan yang dilakukan. Dan itu bagian dari demokrasi. Saya juga mengucapkan terima kasih pada salah seorang penyelenggara travel yang secara terbuka mengkritik saya karena dianggap mematikan usaha mereka. Saya tegaskan di sini ya, travel itu kan penyelenggara kegiatan perjalanan wisata. Kenapa harus menjadi objeknya anak sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Nafa Official dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam kesehatan dan juga lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita telah mengikuti pemberitaan yang menjadi bahan sorotan publik pada saat ini. Salah satu di antaranya yang masih hangat diperbincangkan di wilayah Jawa Barat, yaitu terkait kebijakan Bapak Gubernur terpilih Kang Deddy Mulyadi, yang mana pada saat ini Kang Deddy Mulyadi ini menerapkan peraturan yang sungguh amat kontroversial, yaitu Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi melarang seluruh sekolah dimulai tingkat TK, SD, SMP, SMA itu dilarang untuk melaksanakan study tour. Alasan daripada Kang Deddy Mulyadi melarang sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat untuk melaksanakan study tour ini dinilai sangat amat merugikan, terkhusus bagi para orang tua anak-anak yang bersekolah di Jawa Barat tersebut. Atas kebijakan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang menyatakan melarang sekolah, baik itu sekolah negeri ataupun swasta, untuk melaksanakan study tour, ini menuai kontroversial dan menimbulkan berbagai tanggapan di berbagai pihak. Salah satu di antaranya ada salah satu perusahaan travel yang mungkin merasa dirugikan terkait kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang melarang seluruh sekolah di Jawa Barat untuk melaksanakan study tour. Ini ramai-ramai menyatakan pemboikotan terhadap Jawa Barat. Lalu bagaimana reaksi daripada Kang Deddy Mulyadi menanggapi pemboikotan perusahaan travel terhadap Jawa Barat, terkhusus terhadap Kang Deddy Mulyadi yang melarang sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat untuk melaksanakan study tour tersebut? Mari kita simak bersama-sama videonya. Dan saya mengucapkan terima kasih ya pada para pihak yang mengkritik saya terhadap kebijakan yang dilakukan. Dan itu bagian dari demokrasi. Saya juga mengucapkan terima kasih pada salah seorang penyelenggara travel yang secara terbuka mengkritik saya karena dianggap mematikan usaha mereka. Saya tegaskan di sini ya, travel itu kan penyelenggara kegiatan perjalanan wisata. Kenapa harus menjadi objeknya anak sekolah? Kalau menjadikan objek anak sekolah, berarti melakukan eksploitasi terhadap proses pendidikan di kita, merubah dari pendidikan yang punya karakter menjadi pendidikan yang komersial. Dan kalau menjadi penyelenggara tour travel, objeknya hanya anak sekolah, nggak usah belajar marketing. Itu cukup bertemu dengan kepala sekolah, kasih diskon yang cukup, jadi deh barang. Meskipun kualitas penyelenggaraannya misalnya buruk dan bisnya mengalami kecelakaan seperti kasus yang terjadi di SMK di Depok di Ciater. Dan kemudian kalau ada yang mengatakan ada yang miskin itu adalah tugas gubernur,
untuk merubah nasib mereka, saya katakan justru kegiatan yang saya lakukan adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan. Karena apa? Karena orang tua yang penghasilannya pas-pasan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah yang menghabiskan anggaran sampai 4-5 juta, itu bisa berdampak pada menurunnya angka kualitas hidupnya. Bahkan mereka bisa pinjam ke sana kemari, ke pinjol, kemudian ke rentenir, bank emok, kemudian juga bank keliling, yang pada akhirnya menjadi pembebanan ekonomi dan angka kemiskinan menjadi semakin meningkat. Sedangkan pembebasan mereka dari kewajiban untuk melakukan pembayaran di luar kepentingan pendidikan dasarnya itu sendiri sesungguhnya adalah ikhtiar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mendidik masyarakat untuk berinvestasi, kemudian menghilangkan tradisi orang Jawa Barat, kajenting tekor asal sohor. Ini adalah ikhtiar kami. Dan negara mensubsidi pendidikan triliunan menjadi tidak bermakna. Karena apa? Karena tujuan dari mensubsidi pendidikan agar beban orang tua itu menurun, bila perlu zero atau nol. Tetapi dengan berbagai kegiatan pungutan ini, subsidi pendidikan tidak ada arti. Kalau subsidi pendidikan tidak ada arti, ya lebih baik sekolah bayar saja. Dan kita gunakan uang yang triliunan itu, bahkan puluhan triliun, untuk kepentingan investasi, untuk kepentingan infrastruktur, untuk kepentingan penyelesaian air bersih, untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang bermanfaat bagi publik. Saya memberikan contoh deh. Andai kata data siswa SMA dan SMK, negeri dan swasta, dan kemudian juga di bawah pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kemenag, jumlah kelas 3-nya ada 800.000. Kemudian mereka mengeluarkan 4 juta untuk berbagai kegiatan pada waktu kelas 3 menjelang lulus. Maka diperlukan dana sebesar 3,2 triliun. Nah, dana 3,2 triliun itu lari kemana-mana. Nah, untuk itu, kalau 3,2 triliun itu didorong untuk investasi, kemudian mereka mempersiapkan untuk masuk perguruan tinggi, mereka mempersiapkan diri untuk bekerja, mengikuti pelatihan-pelatihan yang bermanfaat bagi kepentingan dirinya dan masa depannya, maka ini sangat berarti 3,2 triliun. Untuk itu, mari kita bersama-sama membangun negeri ini dengan cara berpikir dan cara pandang rasional. Sekali lagi, saya mengatakan, mohon maaf pada adik-adikku, anak-anakku tercinta yang kelas 3 hari ini, yang merasa kecewa karena tidak bisa piknik. Dan saya katakan, Anda melaksanakan kegiatan perpisahan, membuat foto kenangan dengan biaya yang sangat murah. Dengan Anda satu sama lain melalui kegiatan OSIS, Anda bisa berembuk bersama, kemudian patungan dengan tidak membebani orang tua, dan kegiatannya sederhana saja, menampilkan kegiatan seni-seni, tari-tari, kemudian musik di sekolah yang berasal dari kreativitas siswa, membangun kenangan indah. Kami tidak ada larangan. Yang dilarang itu adalah kegiatan-kegiatan yang melibatkan sekolah, mengumpulkan uang, memobilisasi siswa demi kepentingan yang sifatnya hanya sekedar hura-hura. Oke, sahabat Nova Official, telah kita dengarkan bersama bagaimana tadi tanggapan santai daripada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terpilih. Beliau menyatakan bahwasannya melihat daripada kemanfaatan ataupun melihat daripada manfaat dan madaratnya melakukan study tour tersebut, ini dinilai sangat amat banyak madaratnya atau tidak ada manfaatnya sama sekali bagi keberlangsungan siswa dan siswi yang ada di Jawa Barat tersebut. Malah Kang Deddy Mulyadi menilai adanya study tour ini dianggap sebagai hal yang sangat amat membebani bagi orang tua para siswa dan siswi yang bersekolah di Jawa Barat tersebut. Sepakat atas narasi-narasi yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi tadi, karena kenapa di tengah perekonomian yang sangat lemah ini, terkhusus yang ada di Jawa Barat ini, orang tua daripada siswa-siswi yang mungkin sekarang sedang berada di kelas 3 ini, yang sebiasanya ini melaksanakan study tour,
ini kemungkinan membebani orang tuanya tersebut dengan harus mengadakan uang yang sungguh tidak kecil, bahkan itu minimal untuk study tour itu per orangnya bisa mencapai 1 juta rupiah. Bayangkan saja jika uang tersebut harus diadakan oleh keluarga yang mungkin tidak mampu bahkan untuk makan sehari-hari pun mereka sangat amat kesusahan. Dan sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi tadi, saya sangat amat sepakat dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Mudah-mudahan seluruh pihak sekolah, baik yang swasta ataupun yang negeri, ini bisa menerima daripada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur terbaru di Jawa Barat ini, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Baik sahabat Nova Official, apapun yang tadi dinarasikan oleh Kang Deddy Mulyadi, bagaimana tanggapan sahabat-sahabat sekalian bisa diberikan di kolom komentar di bawah ini. Pada konten kali ini, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.